Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan ini di tengah kesulitan ekonomi dan kesulitan buat nasabah yang gagal bayar diteror setiap hari oleh DC-DC pinjaman online. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas salah satu pembahasan tentang aplikasi legal kredit pintar. Jadi buat kalian yang sudah menjadi nasabah kredit pintar, silahkan nanti kalau pengalaman kalian tidak sama dengan saya ceritakan di video ini, silakan di-share di kolom komentar agar bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel ini, sudah mendukung channel ini dan selalu menantikan video-video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu, berkah selalu, dan selalu dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kali ini pembahasan tentang aplikasi legal yaitu namanya Kredit Pintar. Kredit Pintar ini kenapa disebut legal? Karena kita tahu sudah terdaftar di jajaran 102 pinjaman online yang ada di pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI. Kalau misalkan kalian sudah pernah mengajukan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar, pasti kalian sudah tahu seperti apa bunganya, bagaimana cara tenornya, berapa bulan saja, atau yang lain-lainnya. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang mungkin baru pertama kali mengenal atau melihat iklan di medsos atau di berbagai platform manapun, melihat iklan aplikasi Kredit Pintar. Video ini akan menggambarkan sekilas tentang aplikasi Kredit Pintar, bagaimana cara meminjamnya, dan nanti resiko apa saja kalau misalkan kalian tiba-tiba tidak bisa membayar dan telat bayar di aplikasi Kredit Pintar. Kredit Pintar ini untuk yang pertama kali mengajukan itu biasanya tenornya ada beberapa pilihan. Kalau misalkan limitnya misalkan dikasih 5 juta limitnya, itu pilihan pinjamannya ada yang tenor 2 bulan, ada yang tenor 3 bulan, dan ada juga tenor yang 6 bulan. Nah, kalau misal kalian meminjam di aplikasi Kredit Pintar dari awal-awal tahun 2022 atau sebelum tahun 2022, itu pencairannya utuh, tidak ada potongan. Misalkan pinjam 1 juta, cairnya juga 1 juta. Nah, untuk pembayarannya ada 30 hari, ada 2 bulan, 3 bulan, ada juga tenor 6 bulan. Nah, setelah pertengahan 2022, pokoknya sudah masuk tahun 2022 ini, sekitar pertengahan sampai sekarang itu aplikasi Kredit Pintar itu ada sedikit perubahan. Jadi untuk pencairannya dipotong semacam biaya admin. Misalkan tenor 5 juta atau pinjam 2 juta, itu cairnya sekitar 1.800.000-an. Nah, itu ada potongan administrasi, katanya seperti itu. Tapi itu tanpa pemberitahuan dulu ke nasabah. Tahu-tahu itu sistem di aplikasinya berubah seperti itu. Nah, untuk pembayarannya juga, kalau misalkan kalian sudah jatuh tempo, biasanya itu nomor virtual akun yang dituju untuk pembayaran itu namanya PT Kredit Pintar ya, pokoknya Kredit Pintar aja ditujukan. Tapi sejak pertengahan 2022 sampai sekarang itu, kalau misalkan kalian melakukan pembayaran melalui nomor virtual akun BRI misalkan, itu perusahaan yang ditujunya itu bukan atas nama PT Kredit Pintar, tapi justru malah perusahaan yang lain. Kalau tidak salah itu PT Saptrako itu namanya, kalau kalian membayar melalui nomor virtual akun BRI. Yang biasanya sebelum-sebelumnya jika melakukan pembayaran itu atas nama Kredit Pintar nomor virtual akunnya, tapi setelah akhir atau pertengahan 2022 ke sini itu jadi berubah jadi atas nama PT Saptrako. Mungkin buat teman-teman semuanya yang sudah pernah menjadi nasabah Kredit Pintar, pengalamannya akan berbeda. Tapi ada nasabah yang pembayarannya seperti itu. Jadi nomor virtual akun yang ditujunya namanya berganti, atas nama Kredit Pintar ganti jadi PT Saptrako, dan hitungan bunganya juga lebih tinggi.
Kalau misal pinjam 2 juta, cairnya sekitar 1.800.000-an. Nanti untuk cicilannya juga lebih mahal dari sebelumnya kalau bayar ke kredit pintar langsung. Nah, ini apakah memang ada perubahan sistem di kredit pintar, ataukah ada dugaan pengalihan data ke perusahaan lain atau investor lain dan sebagainya, itu saya kurang begitu paham dan belum mendapatkan info yang akurat tentang hal ini. Tapi itu yang terjadi di akhir 2022 sampai sekarang. Saran dari saya buat teman-teman semuanya yang belum pernah mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar, atau baru melihat iklan di aplikasi atau di medsos dimanapun tentang aplikasi kredit pintar ini, walaupun legal tapi hati-hati karena perhitungan bunganya bisa berubah sewaktu-waktu, tenornya juga bisa berubah. Karena itu kalian harus berhati-hati. Dan buat nasabah yang pernah menjadi nasabah kredit pintar, silakan ketikkan pengalaman kalian di kolom komentar agar bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain dan tidak terjerumus ke dalam pinjaman online. Dan sekali lagi dan berulang-ulang dari video sebelumnya sudah saya ucapkan, saya tidak pernah menganjurkan atau menyarankan kalian untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun, karena itu akan terjerat atau khawatir nanti kalian akan terjerat dalam lingkaran hutang yang lebih besar. Nah, ini kalau misalkan kalian nasabah kredit pintar yang sudah terlanjur misalkan karena tidak punya uang, sudah mentok, harta benda sudah habis dan sudah tidak sanggup lagi untuk bayar, resiko nanti yang akan kalian terima yaitu dalam setiap harinya kalian akan diteror dengan chat WA, ditanyakan perihal tagihan, bahkan kadang ada yang kata-katanya yang kasar dari DC-DC pinjaman online. Ada yang menampilkan jati diri atau aplikasi dari aplikasi kredit pintar, ada juga tanpa identitas langsung aja ngirim chat WA. Dan itu kebanyakan yang tanpa menampilkan identitas diri dari aplikasinya, itu kata-katanya kasar. Seperti itu, mungkin buat yang pernah mengalami pastilah tahu yang namanya chat WA dari kredit pintar seperti apa. Dan resiko yang lainnya yaitu kalau kalian ternyata gagal bayar karena ketidakmampuan untuk bayar, nanti skor kredit, data-data kalian akan bermasalah dan tidak akan pernah bisa lagi mengajukan pinjaman di kredit pintar, bahkan mungkin di platform yang lainnya, mau bank konvensional, kredit rumah dan sebagainya, karena itu adalah mungkin sebagai bahan penilaian buat leasing, buat multi finance, buat perbankan, buat pinjaman online dan yang lainnya. Jadi itu resiko yang nanti akan kalian rasakan, akan ditaruh terus-menerus, mungkin sekitar 2 minggu dari jatuh tempo itu terus masih diteror, masih ditanyakan penagihan tentang pembayaran kalian yang belum dibayarkan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi. Karena terus terang video ini saya buat tanpa diedit-edit, tanpa disetting, tanpa dipotong, pokoknya saya rekam langsung saya publikasikan di YouTube. Kalau misalkan ada kesalahan silahkan kalian koreksi dan saran kalian bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.